Guys, kalian pasti kenal nih sama aki-aki ini, pasti kenal kan? Iya betul, dia kemarin yang katanya sakit, yang berobat di Kuala Lumpur. entah sakit, entah apa, walau alam. Nah, baru-baru ini si aki-aki ini pergi ke London, Inggris. Katanya untuk mengantarkan surat ke Amnesty International yang di London, kan begitu. Datanglah tuh dia ke sana, ya kan. Nah, kemudian mengadakan vlog kecil-kecilan. Terus di vlognya itu dia tuh menggunakan bahasa Inggris, tapi seperti biasa belepotan. Sama tuh kayak Tifa tuh, emang 11-12, ya kan, emang kelompok mereka tuh lucu-lucu. Punya bahasa Inggris sedikit aja dipamerkan, ya kan, supaya apa? Supaya orang-orang melihat dia tuh pinter begitu, padahal nol besar. Bahasa Inggrisnya tuh malah diketawain gitu. Jadi seolah-olah dia tuh maksain banget gitu bahasa Inggrisnya. Ya kan, pintar menilai orang, ya kan, Pak Jokowi, Mas Gibran, mereka hina, nggak bisa berbahasa Inggris. Dianya juga nggak bisa, kayak si Tifa sama si Egy Sujana ini. Coba kalian perhatiin, nggak bisa dia. I want. Itu doang bisanya. I want to go. Nah, dia tuh katanya mau mengantarkan surat ke Amnesty International di London, dan dia nggak meliput di dalam itu, nggak meliput dengan alasan katanya tidak diperbolehkan oleh pihak Amnesty International katanya. Tapi kan biasanya kan ada spesialis dokumentasinya ya. Kalau kita masuk ke istana misalkan, ada tuh spesialis dari orang istananya. Nah, apakah nggak ada gitu ya? Kan mereka ini kan suka pamer tuh. Masa sih nggak ada videonya begitu? Agak aneh juga kan? Tapi nggak apa-apa lah, biarin gimana dia aja. Nah, setelah dia keluar dari dalam gedung tersebut, dia tuh memberikan penjelasan atas apa yang terjadi di dalam, kan begitu. Nah, dia bawa catatan tuh, dia baca lagi dengan bahasa Inggris yang belepotan. Pokoknya lucu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu yuk videonya nih. Di King Cross Station in London. Nice. Insyaallah, I want go to Amnesty International. Insyaallah menjelaskan segala sesuatu yang baiklah untuk Indonesia yang seharusnya. Saya kira demikian. Nanti sampai tiba di Amnesty kita buka lagi. Terima kasih. Udah ke sana Amnesty International ya. Ya, alhamdulillah baru tiba di Amnesty International London, ya, bukan di Cikeretek. Saya kesini ada dukungan dari FDI dan FDI, Forum Diaspora Indonesia. Ada kurang lebih 25 atau 26 negara, pimpinan Chris Komari dan sekjennya Mas Agus Yunanto. Jadi saya bersyukur teman ini membantu menjelaskan mengenai posisi yang benar tentang ijazah palsunya
Joko Widodo. Yang kemarin sudah bagus Profesor Sofyan, ditekan akhirnya berubah lagi pendapatnya. Ya itulah, intelektual, cerdas, tapi nggak berani ya begitu. Mestinya berani aja. Kalau kita berani, dia pasti takut. Kalau kita takut, dia berani. Dalil saya Ali Imran, ayat 150-151. Balillahumma maulakum wa huwa khairun nasirin. Pertolongan dan perlindungan terbaik hanya dari Allah. Memohonlah selalu kepada Allah. Pasti tidak takut dan pasti tidak bersedih hati. Al-Baqarah 112. Insya Allah. Ayo kita masuk. Masuk. Alhamdulillah, barusan jam 11.30 waktu UK atau London tepatnya, itu kita sudah diterima surat. Biasanya nggak ada kayak begini-begini, tapi kita kekeh cek Sundama, ya, minta ada tanda terima. Nah, dia keluarkanlah tanda terimanya begini, nanti suruh korespondens. Jadi teman-teman di FDI, tolong dengan hormat, Mas Kris, Mas Agus, proaktif menanyakan surat ini. Yang jelas tertera di sini, we have received the following letter at Following letter, yeah. 11:30. Amnesty International tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Nah ini. Sagus sebagai sekjen, amanah saya sebagai yang mengantarkan surat. Kenapa saya mau? Karena di dalamnya ada memperjuangkan teman-teman. Paling tidak ada 12 teman-teman, termasuk diri saya, yang dikriminalisasi. Kriminalisasinya adalah Egy Sujana itu sudah dikenal kurang lebih 35 tahun berjalan menjadi advokat. Nggak sebentar loh 35 tahun itu, senior masuk. Itu ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 16 bahwa advokat tidak dapat digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Nah, klien yang saya bela siapa? Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, Rizal Fadila sebagai prinsipal yang melaporkan atau yang menggugat Joko Widodo. Juga menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, bahwa kami ini pelapor, korban dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai mentang-mentang berkuasa, kalian saya anak jidatnya aja. Kurang ajar, gitu loh. Saya kasih tahu ilmu hukum tuh nggak boleh begitu. Tapi kenapa kami diperlakukan gitu? Bahkan yang kedua, standing point saya ini atau legal standing saya ini advokat, dijamin undang-undang advokat. Ada di pasal 5 bahwa advokat setara dengan polisi, jaksa, hakim. Kami ini penegak hukum. Kok kenapa kalian nggak ngerti hukum? Heran saya. Kok pada takut sama Jokowi? Jokowi kayak jadi Tuhan, nggak berani dilawan. Siapa yang lawan Jokowi jadi kafir gitu. Ini yang nggak benar. Ini musyrik. Nggak boleh dalam Islam itu. Nggak boleh ada yang ditakuti, dicintai, digandrungi, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid. Kalian kalau lebih takut tunduk patuh kepada Jokowi, heran saya. Sudahlah, saya difitnah sana sini, tapi saya buktikan. Dalam negeri saya ada ikhtiar maksimal 3 kali loh ke pengadilan. Pengadilan Jakarta Pusat sekali tahun 2022, kemudian tahun 2023 pengadilan di negeri Solo, Surakarta, tahun 2024 di pengadilan negeri Jakarta lagi, baru ketemu si Otto itu. Dan Otto telah memberi keterangan palsu di pengadilan. Otto mengatakan ada ijazah aslinya.
Tapi hingga hari ini, termasuk gelar perkara di Bareskrim, nothing, tidak ada yang bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tapi kenapa dibilang asli? Masya Allah. Saya tidak bermaksud mendegradasi kepolisian. Saya cinta dengan polisi. Dari dulu saya baik sama dia. Terutama zamannya Pak Nugroho Jayusman. Waktu Kapolda, saya udah mulai berinteraksi. Udah lama itu. Bersahabat, bahkan bikin indemo bersama Bang Hariman. Jadi, saya sedih kepolisian kok bisa ditunggangi oleh si Jokowi gitu loh. Heran saya. Segitu besar institusinya, kok takut sama Jokowi? Jadi dengan hormat, tolonglah yang lihat video ini jangan dilihat sini kebencian. Kebencian apa sih? Ya, saya ini advokat. Saya juga concern terhadap dakwah. Saya ingin tegakkan ajaran Islam yang benar. Saya ingin orang Indonesia tidak musyrik, tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Begitu aja. Selanjutnya Refli Harun dan lain-lain yang punya videonya, Ardi, kemudian Arif Iksan, siapa aja lah yang punya video, besarkan dong ini berita betul, nggak ada di TV-TV mainstream, nggak ada. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Allah redho. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah denger kan? Woi, aki-aki, ngapain lu kesana? Ngapain? Emang lu bakal digubris gitu? Hah? Enggak, gak bakalan. Lu gertak sambal doang. Nanti coba, kalau suratnya nggak digubris sama pihak Amnesty itu ya, kalau nggak digubris nanti nyalahin Pak Jokowi lagi. Katanya Pak Jokowi intimidasi, katanya udah kebaca mainnya. Ya ampun, Egi. Ya, pasti kayak gitu. Oh, kok surat kita nggak digubris juga? Pasti nih Jokowi intimidasi nih. Itu. Pasti gitu. Egi, ya. Jangan sampai lu kabur ya. Awas aja kalau sampai lu kabur. Kalau dirimu sudah ditetapkan sebagai tersangka, lu harus balik ke Indonesia. Kalau enggak, kami kejar lu ke sana. Gaya-gayaan ke London segala. Ya kan, itu biaya dari siapa? Itu pasti ada yang ngebiayain, ada bohirnya begitu kan. Nggak mungkin biaya pribadi, nggak mungkin. Itulah kelompok mereka ini ya kan. Jadi udah kebaca permainan mereka tuh udah kebaca. Karena nggak bakal digubris siapa mereka gitu kan. Nggak bakal digubris. Memang pihak luar mau ikut campur gitu aja urusan dalam negeri dengan hal ijazah Pak Jokowi ini. Ya nggak semudah itu. Apa urgensinya apa kan begitu. Nah nanti kalau sekali lagi kalau nggak digubris, nanti mereka itu nyalahin Pak Jokowi lagi. Katanya apa? Katanya Pak Jokowi intimidasi. Katanya begitu nanti. Lihat aja sama kalian nanti. Sama saya udah kebaca ini permainan orang-orang kok ini udah kebaca ini. Nah nanti kalau misalkan sudah ditetapkan sebagai tersangka, lu harus pulang dari London. Awas aja lu kabur. Kemarin lu udah mau kabur kemarin, untung aja lu balik. Lihat aja nanti ya, kan ada, kalau nggak salah ada 12 orang tuh yang akan dikarungin. Nah dalam listnya itu termasuk nama dia. Mungkin ya nggak lama lagi lah, mungkin minggu depan polisi manggil lagi ya kan. Kita lihat aja, pasti nanti. Nah kalau minggu depan polisi mengumumin siapa-siapa saja yang akan diperiksa gitu kan, yang akan dipanggil, kalau ada nama dia di sana terus dia nggak pulang, kita jemput rame-rame. Kayaknya dia mau kabur tuh kayaknya, cuman dia punya alasan ya kan, ya dia pengacara katanya kan. Kemudian tadi dia bilang
saya ini tidak bisa dipidanakan begitu karena saya itu advokat senior. Saya udah 35 tahun menjadi advokat katanya. Advokat apa alpokat gitu. Nggak ngaruh lu mau jadi apa, kayak menteri, presiden, anggota MPR, DPR. Kalau lu salah ya salah aja, nggak ada yang kebal hukum di Indonesia ini, Egi. Apalagi lu katanya pengacara, tapi kerjaan lu hanya menghina, mencaci. Apaan pengacara? Apaan kayak gitu? Ya kan? Lu kalau mau jadi pengacara ya fokus aja sama klien lu, nggak usah ngurus-ngurus hal ini hal itu, fokus aja. Ngapain lu ikut campur? Kalau lu emang pengacara ini enggak, kerjaan lu tuh menghina habis-habisan keluarga Pak Jokowi, mencaci. Apakah itu gambaran seorang pengacara? Saya menyebut kamu ini adalah oknum pengacara, bukan pengacara. Kalau pengacara yang asli itu nggak kayak gini kelakuannya. Jadi ya itu, kalau nanti nama lu dipanggil oleh pihak kepolisian, lu siap-siap aja. Awas lu kalau sampai nggak pulang, kami jemput secara paksa. Tenang.